Halo semuanya, pernah kebayang nggak kalau kita punya semacam perisai hukum yang super kuat buat melindungi tanah leluhur? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas apa aja sih perisai itu, dan yang paling penting, gimana cara pakainya buat membela hak masyarakat adat di Indonesia. Coba deh bayangin, pertanyaan ini bukan cuma teori loh, ini kenyataan pahit yang dihadapi banyak banget komunitas adat. Jadi gimana dong kalau tiba-tiba ada proyek besar datang tanpa permisi? Apa kita cuma bisa diam aja? Ternyata jawabannya itu ada di dalam aturan-aturan hukum yang sering kita anggap rumit. Oke, kita mulai dari cerita nyata ya, dari suku Wiagar. Wilayah adat mereka tiba-tiba aja jadi lokasi proyek pembangunan besar. Tanpa ada obrolan, tanpa ada persetujuan. Ini skenario yang sayangnya sering banget terjadi. Tapi justru dari kasus inilah kita bisa lihat betapa dahsyatnya kekuatan hukum kalau kita tahu cara menggunakannya. Nah, ini dia titik baliknya. Timbangan kekuatannya itu bisa langsung jungkir balik loh. Saat sebuah komunitas sadar dan paham dasar hukum yang melindungi mereka, mereka itu nggak lagi jadi penonton pasif. Mereka berubah jadi pemain utama yang suaranya wajib didengarkan. Oke, pertahanan pertama dan yang paling fundamental itu datangnya dari hukum tertinggi di negara ini, konstitusi. Jangan bayangin ini dokumen yang jauh dan abstrak ya. Justru ini adalah alat perlindungan utama. Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia perisai utamanya. Pasal 18B ayat 2 dari UUD 1945. Anggap aja ini fondasi dari sebuah benteng super kokoh. Semua perlindungan hukum lainnya buat masyarakat adat ya dibangun di atas pasal yang satu ini. Coba deh, perhatiin dua kata kunci ini. Mengakui dan menghormati. Ini bukan sekedar basa-basi atau saran loh. Ini adalah perintah langsung dari konstitusi. Sebuah mandat yang mengikat negara untuk melindungi hak-hak yang udah ada jauh sebelum negara ini sendiri berdiri. Tapi perlindungannya nggak berhenti di konstitusi aja. Masih ada beberapa lapisan hukum spesifik lainnya yang bikin fondasi ini makin kuat, makin tebal, dan ngasih perlindungan yang lebih detail. Dan ini dia nih, benteng pertahanannya, lengkap dengan 4 pilar yang kokoh. Pertama, fondasinya. UUD 1945, terus diperkuat lagi sama UU Otonomi Khusus Papua, dipertegas sama putusan Mahkamah Konstitusi, dan didukung juga sama prinsip internasional yang namanya FPIC. Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, ini putusan yang benar-benar jadi game changer. Mahkamah Konstitusi di tahun 2012 dengan tegas bilang, hutan adat itu bukan hutan negara. Ini krusial banget teman-teman. Artinya, negara nggak bisa lagi seenaknya ngasih izin konsesi di atas hutan yang secara turun-temurun dikelola sama masyarakat adat. Ini penegasan kedaulatan. Khusus untuk Papua, ada lagi nih lapisan perlindungan ekstra, yaitu UU Otonomi Khusus. Coba deh kita lihat kata-kata kerjanya yang kuat banget. Mengakui, menghormati, melindungi, dan memberdayakan. Ini adalah kewajiban aktif yang dibebankan ke pemerintah. Bukan pilihan, tapi sebuah keharusan. Perlindungan ini ternyata bukan cuma ada di level nasional loh. Sekarang kita coba lihat gimana standar global ikut memperkuat posisi masyarakat adat. Ini menunjukkan kalau isu ini tuh isu hak asasi manusia yang diakui di seluruh dunia. Coba deh inget-inget singkatan ini. FPIC, Free, Prior, and Informed Consent. Kalau di Indonesia kan, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Gampangnya gini, ini adalah hak untuk bilang iya, atau yang gak kalah penting, hak untuk bilang tidak sama proyek apapun di wilayah mereka. Oke, kita pecah satu-satu ya biar jelas. Free itu artinya bebas, gak ada tekanan, gak ada intimidasi. Prior artinya persetujuan itu harus diminta di awal banget, bukan pas alat-alat berat udah datang. Dan informed artinya komunitas harus tahu persis sejelas-jelasnya apa dampak baik dan buruk dari proyek itu sebelum mereka ambil keputusan. Oke, senjata-senjata hukumnya udah kita kumpulin semua nih. Sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya kita mengubah tumpukan dokumen hukum ini jadi kekuatan yang nyata di lapangan? Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Tanpa bekal hukum, posisi kita itu kayak memohon-mohon. Tapi, begitu kita punya bekal hukum, kita bukan lagi memohon. Kita menuntut hak yang dilindungi undang-undang. Posisi tawarnya itu langsung berubah 180 derajat. Coba bayangin Anda lagi ada di sebuah pertemuan penting. Kalimat di slide ini adalah contohnya. Anda bisa mengatakannya dengan tenang tapi tegas. Perhatiin deh, ini bukan ancaman. Ini cuma pengingat soal kewajiban hukum yang mereka langgar berdasarkan konstitusi negara kita sendiri. Jadi, ini dia kuncinya. Dengan mengutip pasal-pasal ini, Anda mengubah alur percakapan. Anda nggak lagi berharap pada kebaikan hati mereka.
Anda memaksa mereka untuk berhadapan langsung dengan kewajiban hukum yang mengikat. Diskusinya jadi lebih setara. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan penting nih yang perlu kita renungkan sama-sama. Kita udah lihat kan betapa lengkapnya perisai hukum ini di atas kertas. Pertanyaannya, kenapa di lapangan hak-hak ini masih harus terus diperjuangkan? Ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa hukum sebagus apapun gak akan ada artinya tanpa keberanian untuk menggunakannya.